Assalamualaikum, salam sehat semuanya teman-teman. eh Sesi ke 9 ya, sesi ke 9 kelas kita, mata kuliah hukum dan etika komunikasi. Kita akan bahas tentang hukum keterbukaan informasi publik. Jadi kalau sebelum UTS dari sesi kedua sampai sesi ke-7 kita membahas banyak tentang etika, baik itu etika kehumasan, etika periklanan, etika pers, etika penyiaran, dan etika media cyber, komunikasi cyber. Mulai eh, sesi ke-9 ini kita akan mulai membahas tentang hukum. Yang pertama ini adalah hukum keterbukaan informasi publik. Nah, saya ingin share beberapa penjelasan supaya kita paham mengapa kita perlu mempelajari hukum keterbukaan informasi publik. Saya share dulu ya. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa dalam eh, semua proses komunikasi itu selalu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Dan oleh karena itu, karena hukum keterbukaan informasi publik itu kaitannya dengan eh, informasi, maka perlu kita ketahui mengapa. Karena hukum keterbukaan informasi publik ini sebenarnya eh, penting untuk kita ketahui sebagai bagian dari kita secara komprehensif memahami bagaimana komunikasi itu dilakukan, terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik, itu adalah bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah terutama itu merupakan informasi yang wajib atau yang bisa diakses atau diketahui oleh publik atau masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh negara dalam hal ini itu selalu terkait dengan masyarakat. Karena salah satu tugas negara adalah mengelola atau memanage bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau kita perhatikan sebenarnya dalam konteks komunikasi publik yang dilakukan oleh negara, itu erat kaitannya dengan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Contohnya misalnya, kalau pemerintahnya itu tertutup, diam-diam mengambil keputusan sendiri, tiba-tiba tidak melibatkan rakyat, yang terjadi adalah rakyat atau masyarakat menjadi kurang percaya. Contoh dalam beberapa kasus yang kita pernah lihat, misalnya ketika dilakukan perumusan atau penyusunan undang-undang cipta kerja atau sering disebut juga Omnibus Law. Omnibus Law ketika diundangkan itu dalam waktu yang cukup singkat dan tidak terlalu atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna atau secara signifikan, sehingga masyarakat merasa ini kok pemerintah sama DPR kok diem-diem ya. Dan karena dianggap diam-diam, meskipun secara resmi mereka mengaku sudah, atau DPR dan pemerintah mengaku sudah melibatkan masyarakat, tetapi sifatnya ternyata formalitas. Sehingga apa yang dituntut atau diinginkan oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi, keterbukaan ketika membahas suatu undang-undang atau regulasi, itu ternyata tidak dipenuhi. Dan akibatnya eh, kepercayaan terhadap kebijakan itu menjadi sangat rendah, dan kita tahu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh kok Mahkamah Konstitusi kemudian dibatalkan meskipun bersyarat ya, dibatalkan dan diberi waktu 2 tahun untuk menyusun kembali. Itu salah satu contoh. Lah, hal lain yang sebenarnya sehari-hari kita bisa lihat, nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari referensinya sebagaimana yang lalu juga sudah ada, bahwa salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ya. Kemudian kalau kita lihat nanti yang akan kita bahas yaitu konsep keterbukaan informasi publik, regulasinya, penerapan hukum keterbukaan informasi publik, ada klasifikasi informasi atau pembagian informasi, dan ada yang istilahnya sengketa informasi. Dan dalam konteks ini kita perhatikan misalnya fenomena kabur aja dulu. Ini sebenarnya bentuk kepercayaan dari
masyarakat muda atau katakanlah milenial dan Gen Z yang tidak percaya kepada pemerintah. Jadi fenomena kabur aja dulu itu sebenarnya refleksi atau cerminan dari krisis kepercayaan publik kepada pemerintah. Meskipun secara faktual memang dianggap bahwa mereka merasakan susah cari kerja di Indonesia. Kalaupun ada kerja, kerjanya tidak signifikan dalam arti mungkin imbalan atau gaji atau salary-nya itu eh, tidak mencerminkan eh, kompetensi atau kemampuan bagi para profesional muda, misalnya begitu ya. Sehingga dalam situasi yang sama, kita dipertontonkan misalnya anak seorang presiden dibuat sedemikian rupa supaya menjadi calon wakil presiden dan sekarang jadi wakil presiden. Itu sebenarnya kan hal-hal yang secara tidak transparan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi prinsip yang kemudian bisa kita pelajari adalah bahwa kalau pemerintah tidak terbuka, tidak transparan, maka buahnya adalah ketidakpercayaan atau transparansi itu akan sangat berpengaruh pada trust publik atau kepercayaan publik kepada pemerintah. Kalau kita lihat kecenderungan di dunia, sebenarnya hampir seluruh dunia itu sudah memiliki ada yang disebut Freedom of Information Law atau kebebasan memperoleh informasi, hukum kebebasan memperoleh informasi atau ada yang menyebut juga Right to Information Act atau hak atas informasi atau undang-undang atas kebebasan hak atas informasi. Kalau di Indonesia namanya KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ternyata di seluruh dunia ini kalau kita lihat yang gambarnya hijau ini hampir semuanya merupakan eh, negara-negara yang sudah mengadopsi atau yang sudah memiliki undang-undang informasi atau kebebasan informasi. Misalnya kalau kita lihat di kalau di negara-negara Amerika Utara itu sudah cukup lama. Ada juga kalau berdasarkan waktu yang warnanya hijau tua ini kalau kita lihat Freedom of Information Adoption di abad 18. Kita bayangkan misalnya ini negara mana sih ini? Ini negara-negara Skandinavia, negara Swedia, Finlandia, Norwegia, dan seterusnya. Itu negara-negara yang sekarang ini dianggap maju dalam pendidikan, dalam kesejahteraan. Kenapa? Ya ternyata kalau ditelusuri dalam sejarahnya, mereka abad 18 itu sudah punya regulasi atau undang-undang kebebasan informasi. Kebayang nggak bahwa abad 18 itu kapan sih? Abad 18 itu 1700 sekian sampai 1800. Kita abad 18 itu masih perang Diponegoro. Sementara mereka sudah punya regulasi tentang keterbukaan informasi. Luar biasa kan? Nah, negara-negara Amerika dan kemudian beberapa negara Eropa sebagian besar mengadopsinya di abad ke-20 atau 1900-an ya. Sedangkan Indonesia kalau kita lihat petanya ini hijaunya hijau muda itu baru mengadopsi tahun 2000 sekian atau abad ke-21. Memang ada negara-negara yang masih kuning ini, yang belum punya undang-undang kebebasan memperoleh informasi, terutama negara-negara Afrika, paling besar ya, dan kemudian sebagian negara-negara Amerika Latin ya, juga negara-negara Pasifik ya, ini ada Papua Nugini, mungkin negara-negara kecil di uh, Atlantik ini ya, di Samudra Pasifik ya, ini juga mungkin belum ya, belum punya. Kalau kita lihat misalnya kalau dari sisi angka tahun, di Swedia itu punya Freedom of Information Act atau Freedom of Information Law itu yang tertua di dunia tahun 1766. Bayangin, 1766 itu masih jauh sekali dari Indonesia merdeka ya. Swedia juga demikian, kemudian negara-negara lain baru mulai abad ke-20 atau 1900-an seperti Amerika, Prancis, Jepang, Israel, Kolombia. Kemudian Indonesia itu bersama-sama dengan Rusia, Swiss, Jerman, Meksiko, Argentina itu baru tahun 2000 ke sini ya. Jadi eh, kalau di Indonesia wujudnya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Artinya di tahun 2000 kesekian namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Kemudian pertanyaannya mengapa harus terbuka? Ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 yang kemudian dilakukan amandemen di 4 kali ya sampai tahun 2002 itu memasukkan bahwa informasi itu menjadi bagian dari hak asasi manusia. Artinya setiap warga negara itu punya hak atas informasi. Sama dengan hak asasi kita akan pekerjaan, hak atas eh, perlindungan, itu semua hak asasi. Jadi kalau masyarakat meminta informasi ke pemerintah, mestinya sepanjang bukan informasi yang rahasia, itu bisa diberikan. Yang sekarang sedang ramai di publik misalnya, sedang ada persidangan di Komisi Informasi Pusat tentang orang mengakses atau meminta salinan ijazah Pak Jokowi ketika mendaftar sebagai calon wali kota di Solo tahun 2005, ketika mendaftar sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2012, dan ketika mendaftar sebagai calon presiden di tahun 2014. Dan sekarang karena di sebagian tempat itu tidak diberikan, maka kemudian terjadilah sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi itu bagian dari hak masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik di badan publik atau lembaga-lembaga negara yang menyimpan informasi itu di satu sisi. Di sisi lain, pemerintah atau badan publik punya kewajiban untuk memberikan atau menyediakan informasi itu. Nah, dalam konteks ini Indonesia selain Undang-Undang Dasar sudah punya undang-undangnya yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Lalu manfaatnya apa? Kalau bagi badan publik atau lembaga negara, manfaat yang jelas adalah bisa menjadikan instrumen untuk kampanye kinerja bahwa dia sudah terbuka, kinerjanya itu bisa diakses oleh publik dan masyarakat bisa melihat mana-mana yang terbuka, mana-mana yang memang tidak bisa dibuka karena kerahasiaan. Kemudian yang kedua juga bisa untuk membangun brand awareness. Jadi, oh ternyata kementerian ini, misalnya Kementerian Pendidikan itu terbuka. Oh, ternyata Kementerian Bappenas itu terbuka. Dan kemudian di ujungnya adalah memicu atau memunculkan trust atau public trust atau kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga pemerintah itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat satu persatu ya, apa sih prinsip dasar dari informasi publik? Sebenarnya informasi publik itu adalah informasi yang memang itu menjadi hak publik untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena itu menyangkut bagaimana penyelenggaraan negara. Kalau kita bagi-bagi dalam beberapa kategori, prinsip dari informasi publik itu adalah setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi. Kemudian setiap informasi publik juga harus diperoleh oleh setiap pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Apa saja itu informasi publik? Ada beberapa kategori informasi publik, yaitu yang pertama, informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Jadi pemerintah itu tanpa harus diminta, ada beberapa informasi yang wajib dia umumkan secara berkala. Setidaknya 6 bulan sekali diupdate gitu ya, informasi-informasi di sana. Kemudian ada juga informasi yang wajib diumumkan tapi segera atau serta-merta. Itu biasanya menyangkut informasi-informasi yang terkait dengan kemendadakan, misalnya bencana alam, informasi tentang eh, akan ada demonstrasi di Bundaran HI atau di DPR dan sebagainya. Itu informasi yang harus segera diumumkan. Atau kalau dalam pelayanan publik sehari-hari, misalnya informasi tentang rencana pemadaman listrik oleh PLN. Itu informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada juga informasi yang tidak wajib diumumkan, tetapi cukup disediakan saja. Tapi kalau diminta, kemudian baru diberikan. Itu masuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat. Di luar itu, ada informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia. Meskipun informasi yang dikecualikan itu sifatnya terbatas ya, tidak semuanya. Jadi prinsipnya bahwa semua informasi yang dikelola oleh badan publik, prinsipnya adalah informasi yang terbuka. Bahwa ada sebagian yang bisa dirahasiakan karena alasan hukum dan sebagainya nanti kita bahas ya. Prinsipnya pengecualian informasi atau perahasiaan informasi yang bersifat rahasia itu mesti berdasarkan pengujian konsekuensi. Maksudnya apa?
Kalau ada konsekuensi bahayanya ketika informasi itu dibuka ke publik, maka itu boleh dirahasiakan. Kemudian juga perlu melalui atau bisa juga melalui uji kepentingan publik. Jadi kalau informasi itu dibuka membahayakan, boleh dikecualikan atau dirahasiakan. Contoh, informasi tentang data pribadi seseorang. Kalau informasi data pribadi itu dibuka semua, maka akan berpotensi bahwa setiap orang bisa kena atau menjadi korban penipuan, penipuan digital ya, penipuan online ya, seperti itu. Jadi untuk melakukan pengecualian informasi, walaupun itu menjadi hak dari setiap institusi atau badan publik negara, tapi hak itu harus disertai dengan pengujian konsekuensi kalau mau merahasiakan satu informasi. Selain itu, setiap informasi yang dikecualikan itu sifatnya ketat dan terbatas. Artinya apa? Pertama, ketat itu ketika menyaring suatu informasi akan dirahasiakan, itu tidak semua informasi dirahasiakan. Misalnya dalam satu buku itu 30% informasi dikecualikan atau dirahasiakan. Bukan berarti seluruh bukunya kemudian menjadi rahasia, tidak. Ya 30% itu saja yang rahasia. Sisanya 70%-nya bisa dibuka atau bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian terbatas. Apa terbatas? Terbatas itu maksudnya pengecualian informasi atau perahasiaan informasi itu sifatnya tidak selamanya atau tidak permanen. Suatu ketika bisa dibuka lagi kalau batas waktunya habis. Kalau dalam undang-undang yang kemudian ada juga dalam peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 disebutkan bahwa informasi yang dirahasiakan itu punya batas waktu maksimal 30 tahun. Misalnya informasi tentang eh, tidak pidana atau masalah-masalah hukum. Maka setelah 30 tahun boleh dibuka yang semula rahasia misalnya. Karena kita tahu juga bahwa untuk hukum pidana misalnya itu masa daluarsa sebuah kasus atau yang eh, masanya lewat itu usianya 20 tahun. Jadi setelah itu bisa dibuka. Jadi maksimal perahasiaan atau merahasiakan suatu informasi itu maksimal 30 tahun. Kemudian secara prinsip, seluruh informasi publik itu sejatinya boleh diakses, kecuali yang dikecualikan yang bersifat rahasia, atau dalam bahasa yang biasa dikenal, itu maximum access limited exemption. Jadi aksesnya bisa maksimal dan pengecualiannya itu terbatas. Kemudian kalau kita rinci lagi, tadi disebutkan bahwa dalam kategori informasi publik atau informasi yang terbuka, itu ada informasi yang wajib diumumkan berkala, yang sifatnya rutin secara teratur diumumkan. Ada juga yang wajib diumumkan secara serta-merta, artinya kalau tidak diumumkan secara segera akan membahayakan atau mengancam hajat hidup orang banyak atau ketertiban umum. Tadi contohnya misalnya polisi misalnya mengumumkan lewat X, lewat media bahwa besok pagi hari Senin atau hari Sabtu akan ada unjuk rasa di kawasan DPR RI, sehingga bagi mereka yang akan melewati daerah itu kalau bisa menghindar menghindar supaya tidak terjebak kemacetan misalnya gitu. Terus misalnya PLN di beberapa tempat termasuk di tempat saya itu kalau akan melakukan pemadaman secara terencana itu sehari sebelumnya mengumumkan bahwa besok hari Senin misalnya jam 12 sampai jam 13 akan dilakukan pemadaman misalnya. Itu informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada informasi yang tidak wajib diumumkan tapi wajib disediakan jika ada permintaan informasi. Kemudian kalau kita lihat misalnya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, contohnya misalnya ini APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ini dibikin baliho di depan pintu gerbang desa. Kemudian di situ diumumkan total belanja 1,5 miliar. Rinciannya apa? Untuk pengaspalan jalan. Sekian, sekian, dan seterusnya. Ini bagian dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Kemudian kalau di kementerian di pusat, misalnya ini di BUMN, ini kita bisa buka websitenya. Di dalam website biasanya disebutkan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ini disebut IPPID. Kita bisa masuk ke website itu dan melihat apa saja di situ laporan keuangannya, bagaimana rencana kerjanya, bagaimana laporan kinerjanya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi informasi yang bisa diakses oleh publik ya.
Kemudian kalau kita rinci, apa saja sih informasi yang wajib diumumkan berkala? Coba kita lihat misalnya informasi tentang profil badan publik, informasi tentang program kegiatan, informasi tentang kinerja badan publik, informasi tentang laporan keuangan yang audited, artinya yang sudah diaudit. Kalau belum diaudit, maka menjadi masih informasi yang dikecualikan. Tapi setelah diaudit, itu menjadi informasi yang terbuka. Kemudian informasi tentang laporan akses informasi publik, kemudian informasi tentang peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan yang berdampak atau mengikat bagi publik. Kemudian juga informasi tentang prosedur memperoleh informasi. Jadi informasi tentang bagaimana cara memperoleh informasi itu sendiri merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Kemudian informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, informasi mengenai tata cara pengaduan, informasi tentang ketenaga kerjaan, misalnya lowongan kerja, hiring, atau loker ya. Kemudian informasi tentang prosedur peringatan dini. Jadi kalau ada bahaya, prosedurnya seperti apa, misalnya di gedung, kalau ada kebakaran, ada gempa, prosedur seperti itu merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Meskipun bencananya sendiri ketika itu terjadi, maka menjadi informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian kita masuk ke informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Apa sih? Informasi yang bila tidak diumumkan akan mengancam hajat hidup orang banyak. Misalnya bencana, ini di sini digambarkan gunung meletus gitu ya. Itu merupakan informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Atau unjuk rasa ini. Akan ada unjuk rasa, tadi saya contohkan. Itu bagi instansi publik atau badan publik, badan pemerintah itu wajib yang punya kewenangan untuk itu, misalnya untuk gunung meletus misalnya Direktorat Geologi dan Gunung Api, atau kalau gempa misalnya BMKG, Meteorologi dan Geofisika, atau kalau tadi tentang keamanan itu bisa kepolisian kalau terkait dengan keamanan di satu kota ya. Jadi informasi yang wajib diumumkan serta-merta itu bisa meliputi informasi bencana alam, informasi keadaan bencana non alam. Apa itu bencana non alam? Waktu kita COVID dulu, itu ketika pandemi terjadi, maka pemerintah wajib mengumumkan bahwa pandemi sudah masuk ke Indonesia. Waktu itu diumumkan tanggal bulan Maret ya, bulan Maret 2020 ya, bahwa sudah ada dua orang yang terinfeksi virus COVID-19, yang waktu itu orang Depok ya. Itu kewajiban bagi pemerintah untuk mengumumkan itu. Kemudian bencana yang lain, bencana sosial. Kemudian tentang kalau ada penyakit lah, ini ada persebaran daerah di mana pandemi atau endemik penyakit yang menular, itu harus diumumkan juga karena supaya orang bisa menghindar. Kemudian informasi tentang racun pada bahan makanan yang konsumsi masyarakat. Misalnya Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu punya kewajiban kalau menemukan satu makanan itu kemudian ternyata beracun, kedaluarsa, itu kewajibannya untuk mengumumkan segera supaya masyarakat terhindar dari bahaya. Kemudian yang lain adalah informasi tentang gangguan utilitas publik. Apa ini? Misalnya Telkom mau menggali gorong-gorong di pinggir jalan untuk memasang kabel. Itu kan gangguan. Maka harus diumumkan bahwa di daerah ini dengan papan pengumuman atau dengan plakat atau apa, dan di daerah ini akan dilakukan penggalian kabel telepon misalnya gitu. Ini informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Lalu apa saja informasi yang wajib tersedia setiap saat? Itu ada beberapa. Yang pertama adalah daftar informasi publik. Apa itu daftar informasi publik? Adalah daftar informasi yang bisa diakses oleh publik. Daftarnya apa aja? Misalnya di Kementerian Pendidikan, atau di Kementerian Perumahan Rakyat, atau di Kementerian Pekerjaan Umum. Apa saja di situ informasi yang bisa diakses. Maka itu daftarnya harus dibuat, ya, sehingga orang bisa, oh ini ada di sini, ini ada, nggak ada di sini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, informasi tentang peraturan dan dokumen pendukungnya. Jadi kalau peraturan dibuat, maka mulai dari naskah akademik, kemudian perdebatan mengenai aturan itu disusun, karena itu dokumen pendukung ya, itu menjadi informasi yang wajib disediakan setiap saat, walaupun tidak wajib diumumkan, tapi kalau orang menginginkan itu bisa diberikan. Kemudian informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. Ini juga informasi yang wajib diumumkan, wajib tersedia setiap saat. Informasi lain adalah tentang pelayanan dan standar pelayanan, tentang perizinan, tentang perbendaharaan inventaris, tentang rencana kerja badan publik, jenis barang umum pelanggaran yang ditemukan kalau ada pelanggaran di internal, misalnya, itu tidak wajib diumumkan, tetapi wajib disediakan kalau ada yang minta bisa diberikan.
Misalnya yang lain adalah informasi yang disampaikan secara terbuka, misalnya pidato menteri, pidato wakil menteri, pidato dirjen, itu informasi-informasi yang masuk dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat. Artinya kalau ada orang meminta rekamannya, itu mestinya bisa disediakan. Kemudian yang berikutnya, informasi tentang surat menyurat agenda kerja pimpinan atau badan pejabat badan publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini surat-surat antar menteri, antar kepala badan, antar ke direktur BUMN, sepanjang itu tidak rahasia, itu merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Baik, nah sekarang bagaimana dengan informasi yang rahasia? Jadi, teman-teman, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, ini memang disebutkan bahwa yang punya wewenang atau hak untuk mengecualikan informasi itu adalah badan publik yang bersangkutan melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, undang-undang menyediakan instrumen, menyediakan alat untuk menentukan mana-mana yang boleh dirahasiakan. Di dalam undang-undang ada di pasal 17 Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 ada pasal 17 huruf A sampai huruf C yang eh, menjadi acuan untuk mengecualikan atau merahasiakan satu informasi. Misalnya eh, pasal 17A paling kiri atas kita bisa lihat bahwa informasi yang apabila dibuka bisa menghambat proses penegakan hukum, maka itu boleh dirahasiakan. Misalnya apa? Informasi tentang pelapor atau saksi yang melaporkan. Itu boleh dirahasiakan. Karena kalau nggak dirahasiakan, mungkin dia terancam, bisa dibunuh, bisa kemudian tidak ada persidangannya tidak berlanjut karena dengan begitu kan mengganggu proses penegakan hukum, maka itu boleh dirahasiakan. Yang lain misalnya informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat. Apa ini misalnya? Misalnya BUMN seperti jasa marga yang mengelola jalan tol, maka informasi-informasi yang apabila dibuka itu membuat dia sangat telanjang sehingga dia tidak bisa bersaing atau karena diketahui rahasia perusahaannya oleh perusahaan yang mengelola jalan tol yang lain, yang swasta misalnya, maka kemudian bisa saja perusahaan BUMN jasa marga ini merahasiakan sebagian informasi yang apabila dibuka bisa membuat dia tidak bisa bersaing secara sehat karena semua informasinya telanjang diketahui oleh pihak lain. Kemudian yang lain adalah informasi yang bisa membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ini biasanya ada di Kementerian Pertahanan ya atau di TNI. Kemudian yang mengungkap kekayaan alam Indonesia yang merugikan ketahanan ekonomi nasional ini biasanya tanggung jawabnya Bank Indonesia yang menjaga nilai tukar rupiah supaya tetap stabil. Kemudian yang berikutnya yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ini biasanya menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri atau kedutaan-kedutaan besar ya. Kemudian yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat atau kemampuan terakhir seseorang. Kemudian yang berikutnya dapat mengungkap rahasia pribadi. Lah ini rahasia pribadi itu apa sih? Misalnya soal rekam medis, nomor telepon handphone kita itu sebenarnya rahasia pribadi itu. Kemudian informasi terkait dengan hasil uji. Misalnya IPK kita itu informasi pribadi. Sebenarnya transkrip nilai itu informasi pribadi juga. Nah, nanti kita bahas mengapa ada orang meminta salinan ijazah Pak Jokowi kan itu informasi pribadi. Nah, mengapa kemudian bisa gitu. Nah, ada pengecualiannya lagi. Nah, saya lanjutkan dulu untuk informasi yang dikecualikan. Kemudian yang huruf I itu memorandum atau surat-surat antar atau intra badan publik yang sifatnya rahasia. Kadang-kadang surat antar instansi itu memang dirahasiakan. Misalnya rencana pengangkatan pejabat Direktorat Jenderal itu suratnya rahasia dulu sebelum dilantik itu masih rahasia misalnya kayak gitu. Kemudian yang huruf C itu tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang artinya informasi yang oleh undang-undang lain dirahasiakan. Kita balik ke huruf H ya tentang data pribadi. Data pribadi itu misalnya alamat rumah, kemudian nomor telepon tadi ya, kemudian rekam medis atau rekam psikologi atau hasil tes psikologi atau hasil hasil pengujian kapasitas seseorang, misalnya transkrip nilai, ijazah sebagai itu merupakan informasi pribadi yang rahasia. Tetapi sebenarnya di pasal 18-nya di Undang-Undang KIP disebutkan juga informasi yang
bagi orang biasa itu rahasia, bisa saja dibuka dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kalau yang punya data itu atau punya informasi itu memberikan izin secara tertulis, maka boleh dibuka. Misalnya rekam medis, saya sakit di rumah sakit. Kemudian hasil rekam medisnya itu yang mengambil adik saya atau anak saya atau istri saya. Maka boleh karena dia mendapatkan kuasa dari saya untuk mendapatkan rekam medis saya karena saya dalam kondisi sakit misalnya. Atau yang kedua, informasi-informasi yang semula rahasia itu menyangkut seseorang yang ada di jabatan publik. Jadi misalnya tadi ya, ijazah itu informasi dikecualikan karena dia informasi pribadi. Tapi kalau yang bersangkutan itu menjadi pejabat publik, mendaftar jadi calon wali kota, jadi wali kota, mendaftar jadi calon gubernur, jadi gubernur, apalagi mendaftar sebagai calon presiden dan jadi presiden, maka informasi ijazah, transkrip dan segala macam itu bukan lagi menjadi informasi yang dikecualikan atau rahasia, tapi menjadi informasi publik yang terbuka. Itulah mengapa kalau kita mengikuti persidangan-persidangan tentang ijazahnya Pak Jokowi, yang sampai ke Komisi Informasi itu karena mereka yang ingin mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi yang menurut mereka itu sesuai dengan undang-undang merupakan informasi terbuka, sebagian tidak mau memberikan. Sehingga mereka diadukan. Siapa itu? Misalnya KPU diadukan ke Komisi Informasi, UGM sebagai yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi juga diadukan ke Komisi Informasi dan kemudian terjadilah sengketa sekarang ini. Sengketa informasi namanya. Baik, dari informasi yang dikecualikan ini, kita akan pelajari tentang kalau orang meminta informasi publik itu gimana sih? Ini contoh ya, contoh yang punya dimiliki oleh UGM. Jadi ada semacam SOP atau alur permohonan informasi publik. Jadi seorang pemohon, katakanlah kita mahasiswa meminta informasi, datanglah ke meja layanan informasi yang di situ berada di bawah naungan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Di tingkat PPID ini, kalau kita diberikan, maka kita oke selesai. Tapi kalau tidak diberikan atau sebagian saja diberikan, maka boleh saja kita mengajukan keberatan. Kita nggak puas, ajukan keberatan kepada atasan dari PPID. Misalnya kalau di UGM mungkin rektor atau sekretaris universitas itu ya. Kemudian kalau di tingkat keberatan ini kita ternyata diberikan, ya selesai karena kita sudah puas. Tapi kalau ternyata tetap tidak diberikan, kita boleh mengajukan pendaftaran sengketa atau melaporkan ke Komisi Informasi. Itulah yang terjadi ketika ada sebagian orang menginginkan mendapatkan akses dari salinan ijazah Pak Jokowi, tapi kemudian tidak diberikan dengan alasan rahasia. Maka yang bersangkutan kemudian mengajukan keberatan dan ternyata masih ditolak juga, akhirnya mengajukan ke Komisi Informasi. Dan kemudian terjadilah sengketa informasi. Ini kalau kita mengajukan keberatan, setelah ditolak misalnya tidak diberikan, kita bisa mengajukan ke atasan BPID, dan kalau nggak puas, kita bisa mengajukan sengketa di Komisi Informasi. Bagaimana kalau kita mendaftarkan sengketa? Yang pertama, eh, kita mendaftar ke Komisi Informasi, kemudian dapat nomor registrasi dan ikuti persidangan. Nanti di sana akan diputus apakah informasi yang kita minta itu merupakan informasi yang terbuka. Kalau terbuka kita bisa diberikan. Kalau ternyata rahasia ya kita nggak bisa diberikan. Atau terbuka sebagian. Kurang lebih ini hukum yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dan selanjutnya silakan mempelajari dan juga menjawab hal-hal yang ditugaskan di e-learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.